Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa dengan saya di channel saya. Channel yang memberikan informasi dan tips tentang semua perusahaan, semua lembaga dan instansi pemerintahan lainnya yang belum kalian ketahui semuanya. Akan kita kupas tuntas hari ini juga, tetap di channel saya. Check it out, man. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang BPJS Kesehatan. Oke, kita kupas tuntas hari ini tentang BPJS Kesehatan. Oke, BPJS itu sudah tahu lah teman-teman semua kan apa kepanjangan BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ya kan? Kalau kali ini kita akan membahas BPJS Kesehatan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yaitu badan hukum publik sama seperti BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional, oke, bagi seluruh rakyat Indonesia. Wow. Oh my god. Wow. Luas ya. Terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS dan TNI Polri, veteran, perintis kemerdekaan. A few moments later, a few inches later, beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Jadi seluruh rakyat Indonesia itu BPJS Kesehatan ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Kita dijamin loh, kesehatan kita dijamin secara nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua kita ini yang ada tinggal di Indonesia ini, ya kita wajib mendapatkan jaminan kesehatan nasional yang diprakarsai oleh BPJS Kesehatan, begitu. Oke. Oke. Selanjutnya, BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama Jamsostek. Oke, mereka dulu Jamsostek berarti satu nama. Dulu mereka satu nama. Merupakan program pemerintahan dalam Kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional. Oh, berarti dulu mereka fusion ya. Setelah terjadinya JKN, mereka diresmikan pada tanggal 31, JKN diresmikan tanggal 31 Desember 2013. Mereka dipisahkan oleh ruang dan waktu. Oh my god. Wow, luar biasa. Oh enggak teman-teman ya. Maksudnya setelah JKN ini ada, BPJS Jamsostek tadi dipisah menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. Oke. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. Wow. Berarti lebih tua BPJS Kesehatan, baru BPJS Ketenagakerjaan, oke. Berarti abangannya BPJS Kesehatan nih. Oke. Selanjutnya, BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial. Wait, tunggu. BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN. Wow. Berarti BPJS Kesehatan ini dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Luar biasa. Dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri. Selanjutnya mereka mencari kekayaan tersendiri, terlepas mencari ke modal usaha sendiri yang meliputi dari aset BPJS Kesehatan tersendiri dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi seluruh rakyat Indonesia. Kewenangannya itu ada di tangan BPJS. BPJS memegang kendali untuk kesehatan masyarakat Republik Indonesia. Oke. Atas nama negara. Oke, dia bawa nama negara dalam hubungan dengan badan-badan internasional, khususnya di bidang kesehatan. Wow. Berarti BPJS Kesehatan ini lebih membuat negara kita khusus Indonesia bahwasanya dia adalah perwakilan dari Indonesia untuk melancarkan hubungan baik hubungan internasional maupun hubungan antara
politik politik kesehatan di antara mereka, di antara negara-negara lain gitu kan. Jadi yang bawa nama Indonesia tuh ya BPJS Kesehatan gitu. Oke, untuk masalah kesehatan ya, untuk masalah kesehatan. Oke, selanjutnya kewenangan ini merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga negara lainnya. Wow. Kita ulang sekali lagi. Kewenangan ini merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga negara lainnya. Oke. Berarti untuk BPJS Kesehatan, dialah perwakilan Indonesia ataupun perwakilan negara kita, Republik Indonesia, untuk melaksanakan kerjasama kesehatan, politik kesehatan, ke badan-badan internasional lainnya. Seperti PBB contohnya, WHO ya, lebih ke WHO, oke. Kewenangan ini merupakan karakteristik, wow, ini lebih ke, kalau bahasa Arabnya khususon sih, lebih tersendiri dia. Nah, khususon. Jadi dia nih dibuat jalur khusus ataupun jalur mandiri lah, VIP lah, VVIP lah kita bilang gitu. Merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga negara lainnya. Berarti instansi lain ataupun kementerian lain itu tidak sama BPJS Kesehatan ini, bro. Dia lebih eksklusif. VVIP, bro, kayak naik pesawat, karpet merah, bro, bisnis. Maka dari itu BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk badan hukum milik negara atau BHMN. Jadi semuanya kita tepis. Bahwasannya BPJS Kesehatan itu bukanlah BUMN dan juga bukan instansi pemerintah. Dia adalah BHMN, badan hukum milik negara, lebih tinggi. Saya rasa, menurut saya pribadi itu BHMN itu lebih tinggi daripada BUMN ataupun instansi pemerintahan lainnya ataupun lembaga lainnya, karena dia khusus, jalur khusus untuk membawa negara kita Indonesia ini memberi informasi kepada negara lainnya dengan cara ya perwakilan dari kita tuh untuk kesehatan ya BPJS Kesehatan lah. Mereka lah yang diporsir ke sana. Dipekerjakan di sana, menggali informasi. Contohnya untuk sekarang ini kayak COVID-19, kayak penyakit-penyakit yang baru-baru, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana juga cara mengobatinya ya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini. Indonesia mendapat informasi gitu. Itulah bahasa dari yang kita baca ini. Sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada presiden sebagai kepala pemerintah negara. Jadi mereka itu langsung ke presiden. Apapun yang terjadi sama mereka, apapun yang terjadi sama maksudnya lebih ke cenderung kesehatan ya, dia harus lapor ke presiden dulu. Misalnya dapat informasi dari luar, kita gini ini ada yang harus dibeli untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Dia langsung lapor ke presiden. Tanpa ada perantara nih saya baca. Oke, langsung dipertanggungjawabkan. Tugasnya dipertanggungjawabkan kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Wow, luar biasa, bro. Selanjutnya, setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 Undang-Undang BPJS Kesehatan, bro. Jadi setiap warga negara, bro ya, yang merasa dirinya tuh punya KTP, dia punya SIM, dia punya KK, berarti dia itu orang Indonesia, bro. Dan itu bukan orang asing. Dia wajib mendapatkan hak dia sebagai masyarakat untuk sehat dari BPJS Kesehatan. Selanjutnya, warga asing yang sudah bekerja di Indonesia, misalnya ada orang asing ataupun luar dari negara Indonesia, dia datang ke Indonesia tapi sudah bekerja selama minimal 6 bulan, juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Ini ada pasalnya, bro. Pasal 14 Undang-Undang BPJS. Wow. Jadi tunggu apa lagi? Yang belum mendaftar, yang merasa dia punya SIM, dia punya KK, dia punya KTP, dia berarti orang Indonesia, dia wajib mendaftar di BPJS Kesehatan. Oke? Selanjutnya, jangan ragu, jangan takut gitu. Maksudnya kita lebih protektif ke diri kita masing-masing aja, bro, biar kita lebih safety, karena ini juga ada undang-undangnya, bro. Kita harus membantu pemerintah untuk tidak susah
kita sebagai masyarakat ya kita harus ikut apa kata pemerintah, ya kita ikut. Walaupun ya saya rasa nggak ada salahnya sih untuk mengikuti. Kita sebagai masyarakat, kita mendaftarkan diri ya, kita ada feedbacknya pasti, kita apa yang dibuat pemerintah tuh pasti ada feedback ke masyarakatnya juga gitu kan. Oke, selanjutnya setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Berarti setiap peserta, mau dia tadi dia didaftarkan dari perusahaannya maupun dia tadi dia freelance, dia mendaftarkan dirinya, dia dipatokkan harga, ada harga tarif iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Jadi itu nanti ya saya nggak bahas terlalu panjang ya masalah biayanya, tapi saya rasa untuk cakupan masyarakat Indonesia, saya rasa ini kita wajib menggunakannya. Nah, ini dia. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program bantuan iuran. Nah, jadi teman-teman jangan takut. Yang teman-teman yang belum beruntung, ya kita semua pasti tidak mengharapkan hal yang seperti itu. Tapi pemerintah juga memberikan solusi untuk masyarakat Indonesia yang kurang mampu ataupun yang belum mampu untuk membayar. Pemerintah memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada program bantuan iuran untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi nggak usah ragu-ragu bro, teman-teman sekalian. Merasa diri kita sehat, ya nggak semua orang sehat bro. Jadi kalau kita merasa tidak sehat, karena kita manusia pasti ada nggak sehatnya, ya kita datang aja, daftar aja. Kalaupun kita memang udah bekerja di tempat instansi pemerintahan dan belum dikasih BPJS kesehatannya, ya kita lapor. Loh kok nggak ada ini kesehatan kita, ya kita harus ya protektif lah untuk diri kita, karena kan ini untuk kesehatan kita juga gitu. Kita lapor ke bagian SDM-nya atau kita lapor ke bagian keuangannya atau gimana supaya keluar kartu BPJS kesehatan kita. Itu kan untuk kesehatan kita juga. Kalau kita sehat, perusahaan kan sehat juga, senang juga kan gitu. Karena kan perusahaan-perusahaan di Indonesia ini rata-rata lebih mengutamakan SDM unggul. Ketika SDM-nya unggul, maka instansi ataupun lembaga pemerintahan ataupun BUMN ataupun swasta, perusahaan swasta yang lainnya pasti lebih cakep, lebih keren. Produktivitas lancar, mantap jadinya. Karena mereka adalah juga termasuk dalam lembaga pelayanan publik ya, lembaga pelayanan publik. Jadi mereka ini pasti datang ke sana, kita bertanya pasti mereka jawab dengan baik. Karena pekerja-pekerja pegawai BPJS itu rata-rata good SDM bro. Jadi nggak usah ragu-ragu. Jangan di mindset kita itu nggak bagus dulu, maksudnya nanti di sana kita nggak dipeduliin. Jangan gitu dulu bro. Jadi kita harus punya mindset yang baik dulu. Kita lihat perusahaan itu, profil perusahaan itu, kita lihat dia dulu apa sejarahnya, historinya. Rata-rata untuk BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan itu semua pegawai-pegawainya ramah tamah bro. Karena mereka adalah suatu badan penyelenggara jaminan sosial ataupun sebagai badan pelayanan publik. Nah, jadi mereka itu akan memberikan informasi yang tepat dengan santun, dengan ramah, dan tidak arogan lah, kita bilang seperti itu. Pasti Anda, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kita akan dilayani ketika datang ke kantor BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada tahun 2014 dan pada tahun 2019. Diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Oke. Jadi ini harapan dari BPJS Kesehatan tersebut. Dia berharap bahwasannya semua masyarakat Indonesia juga sudah memakai kartu ataupun BPJS Kesehatan tersebut, karena ya mereka juga sudah gencar-gencarnya untuk menginformasi ke masyarakat lain untuk menggunakan ataupun mendaftarkan diri Anda di BPJS Kesehatan. Jadi ya kita sebagai masyarakat ketika sudah ada informasi ya kita langsung cepat tanggap gitu. Jadi kita harus protektif untuk diri sendiri tadi, menjaga diri sendiri. Apalagi nih zaman sekarang, banyak penyakit yang tidak kita ketahui tiba-tiba menyerang gitu kan. Jadi safety-nya untuk kita juga pemerintah akan melakukan
segala cara untuk supaya masyarakat Indonesia itu baik, sehat. Ini semua sudah direncanakan sama Bapak Presiden dan petugasnya adalah BPJS Kesehatan, dan kita sebagai masyarakat harus mengikuti. Ketika kita sudah mengikuti, maka terjalinlah suatu sinkronisasi yang baik antara negara tersebut dari atas sampai ke bawah. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa follow dan subscribe dan di-share. Terima kasih.